ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah Masjid Al-Ittihad yang saya muliakan. Pertama-tama patutlah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, memberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk sama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah. Selawat bertangkai salam semoga disampaikan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang oleh karena kesuri teladan dan kepikiran beliaulah kita menjadi umat yang benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh jemaah yang kami bahagiakan, selaku ketua DKM dan segenap pengurus DKM Masjid Al-Ittihad, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Pada kesempatan ini kami juga akan menyampaikan bahwa selama bulan Ramadan yang lalu banyak kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di masjid ini. Kita melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah, kita juga mengadakan pengajian-pengajian, kita juga mengadakan iktikaf dan lain sebagainya. Pokoknya hampir seluruh ibadah-ibadah yang kita laksanakan di sini penuh dengan jemaah yang mencintai Masjid Al-Ittihad. Kami mengharapkan bahwa ini tetap berlangsung sampai setelah bulan Ramadan berada. Sekali lagi kepada para jemaah yang mungkin juga telah menitipkan zakat fitrahnya melalui Masjid Al-Ittihad dan kami juga telah menyalurkannya secara keseluruhan, kami ucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah mempercayakan kepada jemaah dan kepada pengurus Masjid Al-Ittihad untuk melaksanakan semua kegiatan-kegiatan, baik itu berupa zakat fitrah, berupa zakat mal, berupa infak, berupa sedekah. Itu semua adalah amanah yang harus tetap kami jaga dan kami akan laksanakan sebaik-baiknya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami hormati, yang terakhir, mungkin dalam pelayanan yang kami lakukan dari Dewan Pengurus Masjid Al-Ittihad ada kekurangan-kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa maulana wa habibina wa qaidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz
wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Faya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gema takbir, tahlil, tahmid berkumandang di seluruh penjuru dunia, merayakan hari yang amat agung, hari Idul Fitri, hari kembali umat Islam kepada kesuciannya. Di mana-mana bertabuh takbir, tahmid, tahlil tiada hentinya dari tadi malam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini adalah hari yang mengharukan, di antara hari yang bahagia, tapi hari yang sedih juga bagi kita semuanya. Bahagia karena alhamdulillah kita semuanya telah menyelesaikan, menyempurnakan Ramadan kita 30 hari. Kita semuanya telah sama-sama melaksanakan ibadah selama bulan suci Ramadan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah semoga Allah menerima semua amalan-amalan kita yang kita laksanakan, kita tunaikan pada hari-hari Ramadan yang sudah kita lalui. Allahumma amin. Tapi tidak kita pungkiri, kita juga merasa sangat sedih. Kenapa? Karena dengan berakhirnya bulan Ramadan, maka telah selesai hari-hari yang berkah itu. Waktu-waktu yang sangat mustajab luar biasa, yang hari-hari kita bermunajat kepada Allah, beramal dengan lipatan-lipatan pahala, semuanya sudah berakhir. Maka seringkali disampaikan oleh para asatidz bahwasanya seandainya kita tahu apa yang ada di Ramadan, maka umat Islam ini akan berharap bahwa 1 tahun itu isinya adalah bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wallahil hamd. Maka jamaah Idul Fitri Masjid Al-Ittihad yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita mengambil tema menjadi pemenang Madrasah Ramadan. 30 hari sudah kita lalui dengan sholat, dengan puasa, dengan tarawih, dengan tilawah, dan dengan banyak sekali amal ibadah yang lain. Ibadah yang kita harapkan semuanya itu akan kita temui nanti di akhirat. Yang kita harapkan pahalanya akan kita temui nanti di akhirat, menjadi penolong kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita dan menjadikan kita termasuk golongan-golongan ahli surga. Allahumma amin. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Madrasah Ramadan ini adalah sebuah ujian bagi kita semuanya. Ujian bagi umat Islam. Sebuah pepatah Arab mengatakan, bil imtihan yukramul mar'u aw yuhan. Dengan ujian maka akan ada hamba-hamba yang dimuliakan Allah. Tapi dengan ujian pula ada hamba-hamba yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Idul Fitri yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapakah sebenarnya hamba-hamba yang mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang sukses melewati Ramadannya sehingga hari ini betul-betul berhak merayakan kemenangan yang sejati sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada al-fitr, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, sehingga setelah melewati bulan Ramadan 30 hari ini, amalan-amalan yang kita lalui menjadikan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita semuanya bersih dari dosa-dosa layaknya bayi yang baru lahir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wallahil hamd. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam dalil puasa yang sama-sama sudah kita hafal dan sudah sering diulang oleh para asatidz, para kiai, para ulama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka siapakah hamba-hamba yang menang itu? Siapakah hamba-hamba yang sukses itu? Merekalah yang hari ini mendapat predikat dari Allah Subhanahu wa taala menjadi al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wallahil hamd. Bagaimanakah takwa yang dimaksud? Mungkin sering kita mendengar definisi takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Betul. Tapi ada hal yang unik, ya, yang dianalogikan oleh Imam Al-Ghazali. Takwa ini dianalogikan dengan khusyuk dalam salat. Maka ada seorang murid beliau bertanya kepada Al-Imam Al-Ghazali, "Wahai Imam, bagaimanakah mengetahui bahwa salat seseorang itu khusyuk?" Maka jawab Al-Imam Al-Ghazali, lihatlah dari salam sampai takbir. Lihatlah dari salam sampai takbir. Mendengar hal ini muridnya bingung. Wahai Imam, bukankah itu terbalik? Bukan seharusnya dari takbir sampai salam? Maka kemudian Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan, tidakkah kamu ingat firman Allah Subhanahu wa taala? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya salat, ya, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, akan mencegah seorang hamba dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Salat yang betul, salat yang khusyuk, salat yang berkualitas akan mencegah pelakunya, akan mencegah orang tersebut, orang yang salat itu, dari perbuatan keji dan mungkar, perbuatan maksiat. Kalau ada orang salat kelihatannya khusyuk, luar biasa, tetapi amalan hariannya ternyata jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala, bahkan banyak melakukan maksiat, maka bisa dikatakan bahwa salatnya tidak khusyuk. Karena salat khusyuk itu akan membawa perubahan yang betul-betul nyata dalam kesehariannya. Maka ketika Imam Ghazali mengatakan bahwa takwa itu bagaikan salatnya orang yang khusyuknya orang dalam salat, maka lihatlah apa yang dia lakukan setelah salat. Tadi dikatakan setelah salam sampai takbir, maksudnya adalah apa yang dia laksanakan, apa yang dia amalkan, bagaimana akhlaknya, bagaimana agamanya, bagaimana hablum minallahnya, bagaimana hablum minan nasnya, dari terakhir salam sampai nanti takbiratul ihram ke salat berikutnya. Maka salat yang khusyuk, satu salat itu sekali salat akan membawa perubahan yang luar biasa, sehingga akan mempengaruhi amalan-amalnya sampai ke salat berikutnya. Amal-amalnya akan selalu terjaga. Dan begitulah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa yang sejati itu adalah yang ada betul-betul menghujam dalam diri seorang hamba dan kemudian diamalkan dalam kesehariannya, dalam ibadah mahdhahnya ataupun ibadah yang ghairu mahdhah. Karena tentunya amal soleh terbagi menjadi dua, amal yang mahdhah dan amal yang ghairu mahdhah. Amal yang mahdhah seperti salat, zakat, puasa dan sebagainya, tilawah Al-Qur'an. Amal ghairu mahdhah, berbuat baik kepada orang lain, berakhlakul karimah, mendermakan sebagian harta untuk orang-orang yang membutuhkan dan sebagainya. Jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah perkataan menarik, definisi menarik tentang takwa yang disampaikan oleh Imam Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau menyampaikan bahwa at-taqwa hiya
al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Ada 4 hal karakteristik orang-orang yang bertakwa. Yang pertama adalah al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah telah kita lalui Ramadan 30 hari. Madrasah yang sangat luar biasa yang menggodok segala amalan-amalan kita untuk menjadi lebih baik. Mari kita lihat hari ini, mari kita lihat esok dan seterusnya. Apakah ketaatan kita kepada Allah bertambah atau tidak? Apakah takut kita kepada Allah bertambah atau tidak? Kalau 30 hari puasa tetapi ternyata takut sama Allahnya tidak bertambah, bahkan na'udzubillah malah hilang atau berkurang, maka mana takwanya? Ini adalah orang-orang yang gagal dari madrasah Ramadan. Maka karakteristik yang pertama tadi adalah al-khawfu minal jalil, orang yang bertakwa, orang yang melalui 30 hari bulan Ramadan dengan ibadah-ibadahnya, maka ketakutannya kepada Allah akan semakin bertambah. Dan ingat, takut kepada Allah itu beda dengan takut kepada makhluk atau takut kepada hambanya. Takut kepada Allah, ketika takut kita justru malah semakin mendekat kepada Allah. Tapi kalau takut kepada hamba atau kepada makhluk, ketika takut kita menjauhinya. Maka takut kepada Allah adalah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah. Mari sama-sama kita meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai refleksi dari 30 hari yang telah kita jalankan Ramadan ya, dengan amalan-amalan ibadah yang sangat luar biasa. Di sini saya lihat, Masya Allah, ada qiyamul lail bareng-bareng 1 juz setiap malam ya. Ada salat tarawih, ada tilawah, Masya Allah, puasa, buka puasa bersama dan sebagainya. Ini luar biasa. Semoga tahun depan sunnah-sunnah yang baik ini dilanjutkan ya. Saya melihat waktu itu pas malam 25 jamaah juga lumayan ramai. Walaupun belum semua jamaah yang datang sekarang ini mungkin hadir pada malam itu. Semoga pada Ramadan yang akan datang Allah masih sempatkan kita semuanya untuk berjumpa ya, melalui hari-hari malam-malam Ramadan, dan antum semuanya, kita semuanya bisa sama-sama melaksanakan tarawih dan qiyamul lail di sini bersama jamaah yang lain. Allahumma amin. Karakteristik yang kedua adalah wal amalu bitanzil. Al amal bitanzil, menunaikan atau mengamalkan bitanzil, dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa itu yang paling utama dalam dirinya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang dalam Al-Qur'an dan Sunnahnya. Selain itu adalah nomor sekian. Kalau ada sesuatu bertentangan dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka tidak wajib untuk ditaati. Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika ketaatan tersebut memaksiati Sang Khaliq, memaksiati Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada hamba, kepada makhluk, sedangkan ketaatan itu justru keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita memperbanyak lagi thalabul ilmi ya. Dan setelah thalabul ilmi, setelah kita paham, laksanakan apa yang kita pahami. Kemudian dakwahkan kepada orang lain agar orang lain sama-sama merasakan bagaimana nikmatnya mengamalkan iman dan Islam, bagaimana nikmatnya mendakwahkan iman dan Islam, sehingga Islam itu betul-betul terasa rahmatan lil alamin, sebagaimana yang dibawa Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karakteristik takwa yang ketiga, waridha bil qalil. Qanaah, menerima, ridha kepada yang sedikit. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita amanah, memberikan kita rezeki sesuai dengan kadar kita masing-masing. Sudah ada catatannya di sana. Maka bisakah hati kita ya merasakan kesenangan ataupun ridha terhadap apa yang Allah berikan? Allah berikan banyak, maka caranya apa?
Jangan lupa untuk menunaikan sedekahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena itu titipan Allah. Kalau Allah berikan sedikit, walaupun sedikit masih bisa juga dibagi dengan yang lain, agar orang lain juga merasakan apa yang kita punya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa qanaah. Orang yang paling kaya sejatinya adalah orang yang paling qanaah, orang yang hatinya paling ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang sekaya apapun orang, sebanyak apapun hartanya, jabatannya dan sebagainya, tetapi tidak ada rasa ridha dalam hatinya, maka hatinya tidak akan pernah tenang. Tapi orang yang qanaah atas apa yang Allah berikan, qanaah bukan berarti menyerah, tapi berusaha dengan serius apa yang Allah berikan, maka terima dengan senang hati, dengan ridha, karena itulah yang terbaik yang Allah berikan untuk kita. Kemudian karakteristik takwa yang terakhir adalah wal isti'dad li yaumir rahil, mempersiapkan diri untuk menuju hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sekitar kita, bahkan setiap hari, ya Masya Allah, kita mendengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa banyak saudara-saudara kita, karib kerabat kita, ya, orang-orang di sekitar kita yang telah mendahului kita. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini Allah masih memberikan kita nafas dan kesehatan, kekuatan iman dan Islam. Kita bisa sama-sama melaksanakan salat Idul Fitri dan mendengarkan khutbah bersama-sama pada hari ini. Sebagian kawan kita, sahabat kita sudah mendahului kita. Apalagi dengan adanya wabah COVID-19 yang sekarang mungkin ada mutasi-mutasi baru yang kita tidak tahu. Tapi ingatlah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap jaga kesehatan dan kuatkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Covid ini menghalangi kita dari ibadah kepada Allah. Tetap ibadah kita harus kenceng kepada Allah Subhanahu wa taala. Prokesnya dijalankan, tapi ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah harus tetap dijalankan, karena kita tidak tahu kapan Allah akan menjemput ajal kita masing-masing. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum kemarin ya, Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saudara-saudara kita di Palestina dibombardir oleh serdadu-serdadu Israel. Bom di sana sini, Masjidil Aqsa dihinakan. Kita sebagai umat Islam harusnya bangkit. Kalau sampai hati kita saja tidak pernah ingin tahu, tidak mau mendengar kabar Al-Aqsa, tidak pernah mendoakan ataupun mungkin berdonasi untuk Al-Aqsa, untuk kemerdekaan Al-Aqsa, maka mana kontribusi kita untuk umat Islam? Perhatian kita untuk sesama muslim di sana. Muslim di sana itu sudah melaksanakan kewajiban mereka untuk membela Al-Aqsa. Maka kita sebagai sesama umat Islam, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Mereka mengorbankan harta, jiwa, darah mereka untuk Al-Aqsa. Maka minimal sekali jangan lupakan doa untuk mereka. Kalau doa saja masih susah, apa yang ingin kita berikan untuk mereka? Ketika Allah tanya nanti, apa yang kalian perhatikan untuk Al-Aqsa? Apa yang kalian perhatikan untuk umat Islam di sana? Bagaimana kita mau menjawab? Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita doakan, kita berjuang sama-sama dengan apa yang kita bisa untuk kemerdekaan Palestina, untuk membebaskan Al-Aqsa yang kita cintai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan tentang karakteristik ketakwaan. Ada 4 hal yang disampaikan oleh Imam sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan tentunya ketakwaan itu selalu beriringan dengan satu kata yang namanya istiqamah. Maka madrasah Ramadan yang sudah kita lalui akan abas rasanya, tidak ada gunanya kalau takwa dan istiqamah itu tidak ada dalam diri kita. Maka yang kemarin tilawahnya sudah bagus, jangan sampai Syawal ini kemudian tiba-tiba drastis. Kemarin bisa 1 juz setiap hari misalkan, sekarang untuk 1 halaman saja berat. Kemarin tarawih bisa 8 rakaat atau 20 rakaat tambah 3. Sekarang untuk sholat malam saja bangun berat. Hati-hati, hati-hati. Jangan-jangan naudzubillah kita termasuk orang-orang yang gagal, naudzubillah. Maka kalau tadi malam sudah berlalu, mungkin saya rasa insya Allah jamaah sekalian mungkin sholat malam tadi malam, karena biasanya sudah sholat malam.
Tapi yang tadi malam masih ketinggalan, maka mulai nanti malam laksanakan lagi kebiasaan yang sudah baik, yang sudah biasa kita lakukan untuk sholat qiyamul lail, untuk tilawah dan sebagainya, sebagaimana yang kita laksanakan ketika madrasah Ramadan. Jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, khutbah pertama ini saya tutup dengan sebuah ayat yang tadi sudah saya bacakan di muqaddimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Dan barang siapa dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan Allah ke dalam surga, faqad faz, maka dia sesungguhnya telah beruntung, dia telah menang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa yang sudah dihasilkan ini istiqomahlah agar bisa membawa kita semuanya nanti menjadi pemenang yang sesungguhnya, yaitu menjadi ahli surga dan Allah jauhkan dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu kana ghaffara. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berdoa sama-sama untuk kita, untuk keluarga kita, untuk orang tua kita yang kita cintai, yang mungkin sebagian dari kita tidak bisa mudik bertemu orang tua kita, atau sebagian orang tua kita mungkin telah wafat. Nanti insya Allah kita doakan sama-sama. Saya ingin memberikan sedikit konklusi dari apa yang tadi disampaikan oleh khotib. Yang pertama adalah bagaimana untuk menjadi pemenang madrasah Ramadan. Siapakah pemenang itu? Pemenangnya adalah orang-orang yang bertakwa dan istiqomah. Dan bagaimana untuk menjadi pribadi yang bertakwa dan istiqomah? Yang pertama, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-amalu bitanzil, laksanakanlah perintah-perintah Allah dan jauhi larangannya. Dan yang ketiga adalah ar-ridha bil qalil, berqanaahlah, menerima ridha dengan apa yang Allah berikan. Dan yang terakhir adalah al-isti'dad li yaumir rahil, persiapkan baik-baik diri kita karena kapan saja Allah bisa mengambil nyawa kita. Harapan kita ketika Allah nanti mengambil nyawa kita, kita bisa semuanya mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna minal faizin, minal aminin, minal muttaqin, minas salihin wal muslihin. Allahumma ij'alna da'ina ila Allah. Allahumma ij'alna wa ahlana wa dhurriyyatina wa ikhwatana wa talamidhana min ahlil Qur'an alladhina hum ahluka wa
خاصتك ومن أهل العلم والخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم رد مسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، اللهم رد مسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا صغيرها وكبيرها سرها وعلانيتها. Ya Allah, jadikanlah kami, keluarga kami, anak-anak kami, orang-orang yang kami cintai menjadi orang yang bertakwa, ahli Quran, ahli ilmu, ahli kebaikan. Ya Allah, ahli surgamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampunkanlah kami dan orang-orang yang kami sayangi. Ya Allah, masukkanlah kami dan orang tua kami, keluarga kami ke dalam surgamu yang mulia. Jadikanlah kami semua ya Allah ahli surgamu, surga Firdaus ya Rabbal Alamin. Dan berikanlah kami semua husnal khatimah, husnal khatimah, husnal khatimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله.